Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Ya, tentu saja pada hari ini semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Baik anak-anak, ada yang belum gabung? Ya, ditunggu ya, sambil menunggu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian walaupun dalam keadaan pandemi tetap semangat belajar. Ini sudah semester 2. Tentu saja materi-materi yang disampaikan ini adalah untuk kenaikan kelas ya. Jangan sampai kalian ya tidak mengikuti materi yang saya sampaikan. Dan harapan saya kalau materi yang saya sampaikan kemudian kalian itu jelas paham, bisa mengerjakannya, nilainya baik-baik dan bisa naik kelas. Begitu ya. Ya. Kelas 10 ya, kemarin sudah pernah saya sampaikan materinya mengenai teks negosiasi ya. Gimana? Kalian sudah membaca materinya tentu saja ya. Kalian harus juga membaca materi di buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan ya. Jadi teks negosiasi itu adalah teks yang menghubungkan antara orang individual ya dengan orang lain bisa, atau secara kelompok berinteraksi untuk melakukan proses tawar-menawar. Nah, proses tawar-menawar itu ini tentu saja menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian. Nah, dalam proses tawar-menawar itu bentuknya adalah nego ya. Nego ini seperti yang kalian lakukan setiap harinya ya. Nah, kalau dilihat dari strukturnya teks negosiasi, strukturnya itu ada orientasi ya, dimana orientasi itu adanya pengenalan masalah ya. Jadi awal sebagai perantara dalam bentuk proses tawar-menawar ya. Terus yang kedua adanya pengajuan ya. Pengajuan tersebut ya disampaikan mengenai perjanjian atau permintaan. Ini biasanya pengajuan. Nah, kemudian ada struktur penawaran ya, penawaran. Nah, ini loh. Penawaran yang disampaikan oleh pihak atau kelompok ini bentuknya adalah permintaan atau keinginan sesuai dengan pihak yang bersangkutan. Kemudian bentuk persetujuan. Kalau sudah ada kesepakatan, ada dari proses tawar-menawar ya, terus biasanya ya itu adanya persetujuan, yaitu penyelesaian masalah. Kemudian penutup ya. Penutup itu barangkali masing-masing pihak atau masing-masing orang itu sudah setuju mengenai apa yang dibicarakan ya. Kemudian ditutup dengan bentuk penegasan ulang ya. Nah, biasanya penegasan ulang itu sedikit disimpulkan oleh masing-masing dari orang yang melakukan transaksi gitu ya. Nah, untuk teks negosiasi itu macamnya ada yang bentuknya model dialog ya. Dialog tanya jawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah, terus ada juga bentuknya itu uraian ya, jadi bentuk cerita ya.
Teksnya uraian bentuk cerita di mana isinya itu mengenai proses tawar menawar. Ya, itu. Jadi kalian nanti bisa pilih sesuai dengan tema, ya. Nanti kalau nanti pada saat pembuatan teks negosiasi gitu ya. Terus untuk tujuan teks negosiasi, ya, tujuannya untuk apa? Ya. Apabila kita melakukan sesuatu tidak melakukan nego terlebih dahulu, ya, itu adanya penyesalan di akhir, ya, adanya penyesalan. Nah, ini sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dalam transaksi atau dalam jual beli atau dalam permintaan itu dilakukan terlebih dahulu agar, ya, untuk mendapatkan sesuatu itu ada kepuasan, tidak ada penyesalan. Ini tujuannya, ya. Jadi tujuan teks negosiasi itu sebenarnya untuk mencapai penyelesaian sesuai keinginan masing-masing pihak tentunya, ya. Terus mengapa teks atau proses tawar menawar itu dilakukan, ya, mengapa? Nah, ini untuk untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah kita melakukan cara mendapatkan barang itu perlu negosiasi atau perlu proses tawar menawar, begitu ya. Kalian mesti setiap harinya sering melakukan tawar menawar, ya, itu kepada teman, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, ya. Tentu saja saat orang lain itu mengatakan ada perbedaan pendapat, ya, ada keinginan yang berbeda yang disampaikan oleh pihak satu. Nah, tentu saja keinginan yang berbeda itu disampaikan, ya. Nah, ini untuk kenapa harus pendapat yang berbeda itu disampaikan? Kalau orang itu diperintah, kalau orang itu menginginkan sesuatu, itu sesuai dengan keinginan orang lain, itu tentu saja ada perasaan yang berat. Perasaan yang berat itu akan menjadi masalah yang tentu saja ini membahayakan kehidupan, ya. Contoh, ya, kalau masalahnya itu ringan. Nah, kalau masalahnya itu besar, ya, misalnya masalah keluarga, masalah anak, ya, masalah anak yang sering masalah ini terjadi di masyarakat, adanya perceraian orang tua, kemudian ada pembagian mungkin karena anaknya banyak, terus masing-masing antara ayah ibu ini kan minta hak asuh lah. Ini kalau kalian itu menerima apa yang disampaikan orang lain kok tidak sesuai dengan hati, tentu saja harus nego, ya. Nah, ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau tidak dinego itu di kemudian hari ini akan terjadi masalah lagi, ya. Banyak orang-orang yang mungkin karena orang tuanya meninggal, ada harta warisan, ya, karena nggak ada penyelesaian, nggak ada nego, ini akhirnya
harta warisan yang seharusnya dibagi rata ini bermasalah. Nah, akhirnya ini bisa berkaitan atau membahayakan nyawa. Mungkin ada saling atau saudara yang membunuh gitu. Nah, ini agar tidak ada hal yang tidak kita inginkan, maka kita dipersilahkan untuk melakukan atau mengadakan negosiasi, begitu ya. Ya baik, nanti ada contoh teks negosiasi yang akan saya sampaikan. Nanti jawablah pertanyaan sesuai dengan teks negosiasi yang saya sampaikan, begitu ya. Ya, lanjut ke bentuk contoh teks negosiasi. Oke, selamat mengerjakan sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan teks negosiasi. Itu ya. Lanjut.